Halo sahabat Cek Fakta, kembali lagi di channel yang selalu menyajikan berita terkini, analisis mendalam, serta fakta-fakta menarik dari dunia sepak bola. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pertandingan yang menyedot perhatian besar, penuh kontroversi, dan meninggalkan banyak tanda tanya di kalangan supporter. Pertandingan tersebut adalah laga Super Big Match antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 12 September. Laga ini berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Persib. Namun di balik hasil itu, muncul banyak kontroversi, terutama dari kalangan bonek, pendukung fanatik Persebaya, yang mempertanyakan kualitas kepemimpinan wasit dalam pertandingan ini. Bahkan muncul kritik keras terhadap PSSI dan operator liga karena tidak menggunakan wasit asing untuk laga sebesar itu. Bonek merasa ada ketidakadilan, terutama terkait proses gol sematawayang Persib yang dinilai bermasalah. Nah, mari kita bahas panjang lebar bagaimana jalannya laga, keputusan wasit yang memicu kontroversi, reaksi keras dari bonek, hingga perdebatan soal penting atau tidaknya menghadirkan wasit asing di laga Big Match Liga Indonesia. Sejak awal, pertandingan Persib melawan Persebaya memang sudah diprediksi berjalan panas. Kedua tim punya sejarah panjang rivalitas di lapangan, dan tentu saja, kedua basis supporter mereka, Boboto dan Bonak, adalah dua kelompok besar yang selalu memberikan tekanan atmosfer luar biasa setiap kali tim kesayangannya bertanding. Kick-off dimulai dengan tempo cepat. Baik Persib maupun Persebaya langsung saling melancarkan serangan. Persib tampil percaya diri di hadapan ribuan pendukungnya, sementara Persebaya mencoba menampilkan permainan Spartan seperti biasanya. Di babak pertama, kedua tim sama-sama menciptakan peluang, namun pertahanan yang solid dari kedua belah pihak membuat skor tetap imbang tanpa gol. Francisco Rivera, motor serangan Persebaya, beberapa kali berhasil mengacak-acak lini tengah Persib, sementara David Da Silva dan kawan-kawan dari kubu Persib juga memberikan ancaman balik. Intensitas pertandingan begitu tinggi, setiap duel perebutan bola selalu diwarnai kontak fisik keras, dan inilah yang kemudian menjadi pemicu kontroversi di babak kedua. Gol sematawayang Persib yang lahir di babak kedua berawal dari sebuah situasi yang kini jadi sorotan. Saat Persebaya mencoba membangun serangan, Francisco Rivera mendapat tekanan dari salah satu pemain Persib. Dalam tayangan ulang, terlihat jelas bahwa Rivera mengalami injakan dari pemain lawan ketika mencoba menguasai bola. Ia terjatuh, kehilangan kontrol, dan bola akhirnya direbut oleh Persib. Dari momen inilah kemudian Persib melancarkan serangan balik cepat. Serangan itu begitu efektif hingga akhirnya berbuah gol yang menggetarkan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Boboto bersorak, pemain Persib merayakan, namun di sisi lain para pemain Persebaya langsung melayangkan protes keras. Mereka merasa jelas-jelas ada pelanggaran terhadap Rivera sebelum gol tercipta. Namun wasit Chandra tetap menunjuk titik tengah, tanda gol sah. Keputusan ini semakin memicu perdebatan karena di era modern, sistem VAR sudah seharusnya bisa digunakan untuk meninjau kejadian sebelum gol. VAR bukan hanya berfungsi untuk memastikan posisi offside atau tidak, tetapi juga untuk menilai potensi pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Namun, anehnya, wasit VAR yang bertugas dalam laga ini, yaitu Armin Dwi, tidak memberikan rekomendasi tinjauan. Pertandingan tetap berjalan, gol tetap sah, dan inilah yang kemudian membuat Bonek merasa benar-benar kecewa dan marah. Tokoh Bonek, Husin Gozali, menyuarakan kritik kerasnya setelah laga. Ia menegaskan bahwa pertandingan sebesar Persib melawan Persebaya seharusnya tidak boleh dipimpin oleh wasit yang namanya bahkan jarang terdengar. Menurutnya, untuk Big Match yang syarat gengsi, yang jelas-jelas akan jadi sorotan publik nasional, seharusnya PSSI mendatangkan wasit asing berlisensi FIFA. Hal ini bukan berarti meremehkan kualitas wasit lokal, tetapi demi menjaga fairness dan mengurangi tekanan dari atmosfer pertandingan yang begitu besar. Husin juga mempertanyakan lisensi dari wasit yang memimpin laga ini. Apakah benar-benar punya pengalaman di level tinggi atau hanya sekadar ditunjuk tanpa pertimbangan matang? Lebih jauh lagi, ia juga mempertanyakan keputusan wasit VAR yang sama sekali tidak meminta peninjauan ulang terhadap insiden yang menimpa Rivera. Padahal, kata Husin, tayangan ulang jelas memperlihatkan bahwa ada pelanggaran yang terjadi. Ini juga kenapa ya?
Sekelas pertandingan krusial yang big match gak ada wasit asing. Kemarin Persebaya vs Persib gak ada, malah wasit apa itu gak pernah dengar. Lisensi bukan FIFA ya dipertanyakan juga. Wasit VAR-nya siapa sih itu? Bukan kita meremehkan atau anggap mereka tidak berkualitas, tapi perlu dipertanyakan, apa nggak dilihat tayangan ulang ke belakang? Kan harusnya gol itu sah atau nggak bisa dilihat dari kejadian sebelumnya. Itu sebagai bahan koreksi, ujar Husin dengan tegas. Pernyataan ini langsung menyebar luas di media sosial, memperkuat keresahan yang juga dirasakan ribuan bonek lainnya. Banyak yang menilai bahwa Liga Indonesia belum sepenuhnya profesional dalam mengelola perwasitan. Teknologi VAR sudah dihadirkan, tetapi penggunaannya tidak maksimal. Apa gunanya teknologi jika pada akhirnya keputusan krusial seperti ini dibiarkan tanpa koreksi? Jika kita melihat lebih dalam, persoalan wasit di Liga Indonesia memang seperti benang kusut. Sejak dulu, perwasitan selalu jadi bahan kritik, baik dari pelatih, pemain, maupun supporter. Seringkali keputusan yang diambil dianggap merugikan salah satu tim, dan tidak jarang memicu kontroversi berkepanjangan. Beberapa musim lalu, PSSI sempat mendatangkan wasit asing untuk memimpin laga-laga besar seperti Persija melawan Persib atau Arema melawan Persebaya. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi potensi bias. Namun belakangan, kebijakan ini jarang sekali terlihat. Operator liga lebih sering mengandalkan wasit lokal yang sayangnya masih sering melakukan kesalahan elementer. Dalam laga Persib melawan Persebaya ini, keputusan tidak menghadirkan wasit asing kembali dipertanyakan. Banyak pihak menilai, jika wasit asing yang memimpin, kemungkinan besar kejadian pelanggaran terhadap referee tidak akan diabaikan begitu saja. Minimal, akan ada peninjauan ulang lewat VAR, sehingga keadilan bisa lebih terjamin. Tetapi faktanya, tidak demikian. Gol tetap sah, Persib menang, Persebaya kalah, dan bonek pun merasa dirugikan. Bagi bonek, hasil akhir bukan satu-satunya masalah. Mereka paham bahwa sepak bola selalu punya pemenang dan pecundang. Tetapi yang mereka tidak bisa terima adalah ketika kekalahan timnya terjadi akibat keputusan wasit yang dianggap keliru. Ini menyangkut rasa keadilan, dan keadilan adalah hal yang paling fundamental dalam olahraga. Kemenangan ini membuat Persib kini mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan, naik ke papan atas klasemen sementara. Sedangkan Persebaya harus puas di posisi ke-7 dengan 6 poin dari jumlah laga yang sama. Namun di luar angka-angka ini, yang lebih penting adalah bagaimana publik menilai integritas kompetisi. Jika supporter besar seperti bonek sudah mulai kehilangan kepercayaan, ini akan jadi masalah serius bagi kelangsungan liga. Sekarang mari kita coba melihat dari perspektif yang lebih luas. Apakah benar menghadirkan wasit asing adalah solusi? Dalam banyak kasus, iya. Kehadiran wasit asing bisa membawa standar internasional dalam memimpin laga, mengurangi tekanan dari supporter, dan meningkatkan kredibilitas kompetisi. Tetapi di sisi lain, menghadirkan wasit asing tentu membutuhkan biaya besar. Selain itu, bukan berarti wasit asing selalu bebas dari kesalahan. Sepak bola adalah permainan yang penuh dinamika, dan keputusan dalam hitungan detik tidak selalu bisa sempurna. Namun setidaknya, dengan pengalaman dan standar pelatihan yang lebih tinggi, wasit asing biasanya bisa mengambil keputusan lebih bijak dalam situasi krusial. Sementara itu, bagi wasit lokal, tekanan dari laga sebesar Persib melawan Persebaya memang luar biasa. Ribuan penonton di stadion, jutaan pasang mata menyaksikan di televisi, dan gengsi yang terlibat membuat setiap keputusan jadi sorotan. Tidak semua wasit siap mental menghadapi atmosfer sebesar ini. Itulah mengapa bonek menilai bahwa pertandingan big match sebaiknya dipegang oleh wasit asing sampai kualitas dan mentalitas wasit lokal benar-benar siap. Kritik dari bonek kali ini seharusnya tidak dianggap sekadar suara emosional dari supporter yang timnya kalah. Kritik ini adalah sinyal penting bahwa perwasitan di Indonesia perlu dibenahi serius. VAR harus digunakan secara transparan, pelatihan wasit lokal harus ditingkatkan, dan opsi menghadirkan wasit asing untuk laga besar perlu dipertimbangkan kembali. Semua ini demi menjaga integritas kompetisi dan demi membuat Liga Indonesia benar-benar dihormati, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional. Sahabat Cek Fakta,
Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Lebih dari itu, sepak bola adalah soal keadilan, integritas, dan rasa percaya dari semua pihak yang terlibat. Ketika keadilan dipertanyakan, ketika keputusan wasit dianggap tidak transparan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil satu pertandingan, tetapi juga masa depan kompetisi itu sendiri. Demikianlah pembahasan panjang kita kali ini mengenai kontroversi laga Persib melawan Persebaya yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Persib, namun memicu kritik keras dari Bonak karena keputusan wasit yang dianggap tidak tepat dan ketiadaan wasit asing dalam pertandingan besar tersebut. Kita berharap PSSI dan operator liga bisa menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi serius. Jangan sampai kompetisi terbesar di negeri ini terus dihantui masalah klasik yang sama, yaitu kualitas perwasitan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan ulasan terbaru, analisis tajam, serta fakta-fakta menarik seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan tetap semangat mendukung tim kesayangan Anda dengan cara yang positif.